mursyid toriko, mungkin hanya orang-orang yang ngambil sanad torikonya ke Syekh Asnawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Laskar Arya Kingdom bersama saya Kang Yayan tentunya. Dalam beberapa hari ini kita tidak membuat video ya, mungkin cukup lumayan lama ya. Mungkin ada terakhir kita buat video mungkin beberapa hari lalu tuh, mungkin sudah seminggu yang lalu, dikarenakan selain kita di Laskar Arya Kingdom, kita juga punya kesibukan masing-masing ya. Ada yang bekerja, ada yang usaha dan lain sebagainya. Jadi baru ada kesempatan lagi membuat video. Jadi harap dimaklumi ya. Mungkin sobat Laskar semua pada kangen dengan video kita. Oke, kita lanjut saja. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang ulama. Jadi di video kita akan membahas salah seorang ulama yang cukup tersohor ya pada masanya. Ulama tersebut berasal dari Banten. Siapakah itu? Ikut terus video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, komen, like dan share ke seluruh media sosial Anda agar kita terus bersemangat dalam membuat video. Pembahasan ulama kita kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani kembali lagi dengan Kang Arya. Assalamualaikum Kang Arya. Waalaikumsalam. Sehat kan? Sehat. Udah lama kita nggak bikin video kan ya? Iya. Sibuk ya kan ya? Lewat. Oke Kang, di video kita akan membahas salah seorang ulama Kang. Ulama siapa Kang? Bisa dikasih tahu biar sobat Laskar semua tidak penasaran gitu. Ulamanya itu namanya Abu Ya Sohib ya, biasa dipanggilnya sama masyarakat pada umumnya. Abu Ya Sohib, nama aslinya kan Muhammad Sohibul Mandala. Muhammad Sohibul Mandala. Iya. Bisa dijelaskan itu ulama tersebut itu berasal dari mana kan? Khususnya di daerah mana gitu? Abu Ya Sohib itu lahir di Kampung Kadupina di kota Pandeglang. Ya. Nah, jadi Abu Ya Sohib ini mungkin bisa dibilang putra daerah gitu ya. Putra daerah yang pada masanya cukup terkenal gitu ya. Cuman untuk era sekarang mungkin tidak terlalu terkenal karena mungkin Abu Ya Sohib sendiri tidak mau terlalu tersorot gitu ya. Padahal kan Abu Ya Sohib ini pada zamannya mungkin banyak orang yang nggak tahu ya bahwa Abu Ya Sohib ini bisa dibilang kalau zaman kita ini sekarang CS-nya Syekh Nawawi Banten. CS-nya Syekh Nawawi Banten. CS-nya Syekh Nawawi Banten. Saya juga baru tahu Kang ada salah seorang ulama yang bernama Abu Ya Sohib ini. Jadi memang saya sendiri pun baru mengetahui sekarang di sobat Laskar ya. Saya sendiri juga baru mengetahui. Jadi cukup menarik sekali. Jadi seorang ulama yang memang pada masanya cukup terkenal, tapi memang dia tidak ingin, mungkin tidak ingin terlalu banyak orang yang tahu. Iya, dikenal banyak orang gitu kan. Terus silsilahnya itu bagaimana kan itu? Jadi Abu Ya Sohib ini putra gitu kan, atau anak ya.
dari salah satu kiai juga gitu kan. Yang cukup terkenal juga pada masanya. Jadi bapaknya Buya Shoaib ini namanya Kiai Haji mungkin, atau biasa kalau orang dulu kan Kiai karena Haji nggak pernah dibawa, jadi Kiai Muhammad Arif Mandala, salah satu kiai besar juga pada masanya. Dari Kiai Haji Muhammad Arif Mandala ini bapaknya itu Kiai Samin, Kiai Daim, dan ke atasnya mungkin sampai ke dalam dayuhan. Jadi mungkin kalau para santri yang mungkin menelusuri tentang kegaiban, kebatinan, atau yang sering ziarah-ziarah, mungkin insya Allah pada tahu salah satu yang terkenalnya kan yang ada di Kampung Kadu Pinang itu makam Abuya Shoaibnya sendiri, makam putranya Abuya Ruyani, sama Kiai Nayab di Kampung Kadu Pinang yang cukup terkenal dan banyak sampai sekarang masih diziarahi sama orang-orang dari luar gitu ya. Jadi Kiai Abuya Shoaib itu punya berapa anak atau beberapa putra gitu? Putranya sih banyak tuh ya. Cuman yang terkenal itu salah satunya Abuya Ruyani di Kadu Pinang. Bahkan kan turunan dari Abuya Ruyani aja sampai sekarang ada yang menetap, salah satunya ada yang di Mesir, ada yang di Qatar, jadi sampai ke luar negeri ya, dan di daerah Palembang pun banyak. Itu salah satu turunannya gitu kan dari Abuya Shoaib itu, dari Abuya Ruyaninya itu. Jadi sampai sekarang pun makam beliau masih sering dikunjungi para peziarah mungkin ya? Iya masih. Jadi kalau yang sering jarang nih kan misalnya mau ke daerah Batu Quran, atau ke Syekh Mansur Cikadun, itu kadang masih ada yang singgah dulu ke situ ke Abuya Shoaib, karena posisinya kalau yang mau jarang nih biasanya suka berhenti di daerah Mengger nih yang mau ke Batu Quran, ya kan, terus dari situ nanti naik mobil lagi ke Batu Qurannya karena bis nggak masuk kan, harus pakai angkot lah ya. Nah kadang gitu ya. Kalau yang tahu mereka ke bawah dulu tuh ke makam Abuya Shoaib dulu di situ, karena kan di situ kan bisa dibilang makam keramat gitu kan, makam keramat Abuya Shoaib dan Abuya Ruyani di situ. Nah nanti dari situ baru ada yang mau langsung ke Cikadun, atau ada yang langsung ke Batu Quran, atau ke ini Ciancar ke situ. Jadi ya, sekali jalan gitu sekalian ya, gitu ya. Ya memang kebanyakan memang harus dari situ dulu gitu, karena kan sebenarnya dari Abuya Shoaib ini gitu kan, atau ke atasnya atau ke leluhurnya gitu, khususnya yang ada di Kampung Kadu Pinang, di situ kan saling terikat gitu kan. Misalnya maaf gitu kan, ke atasnya misalnya dari dalam dayuhan, gitu kan, itu adiknya dari Syekh Demang Lancar atau mertuanya Syekh Mansur yang pertama. Nah dari situ kan nanti ada dalam mandala kan Mandala Wangi gitu kan, dari situ pokoknya saling terikat. Jadi semua berpusat di Kadu Pinang ini. Jadi memang banyak kan saling keterkaitan gitu ya. Nah seperti itu salah satunya. Jadi memang di situ memang banyak makam-makam para ulama gitu kan. Iya gitu. Dan dari Abuya Shoaib sendiri kan banyak menghasilkan alim ulama kembali gitu kan. Jadi murid-muridnya mungkin banyak gitu. Banyak sekali ya di seluruh Indonesia ya, yang saya tahu dari ceritanya. Cuman yang paling terkenal khususnya untuk daerah Banten gitu kan, murid-muridnya itu seperti Syekh Asnawi Caringin, terus putranya sendiri Abuya Ruyani, terus kalau yang di Bogor tuh Mama Palak Pagentongan, itu salah satu murid-muridnya dari Abuya Shoaib gitu. Jadi muridnya cukup banyak dan mungkin cukup tersohor juga kali ya. Iya, memang cukup tersohor karena pada masanya Abuya Shoaib ini bisa dibilang kalau zaman sekarang nih mungkin ketua MUI-nya sebanten. Gitu. Jadi ketuanya para ulama pada masanya. Khususnya di wilayah Banten mungkin kan ya? Iya, khususnya di wilayah Banten itu Abuya Shoaib kepalanya gitu. Di samping itu juga kan
mungkin CS-nya Syekh Nawawi Banten Tenara dari situ. Oh, itu mungkin sejarah singkatnya tadi Kang ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi kalau sobat Laskar semua, mungkin salah satu keahlian dari Abu Sohib itu apa Kang gitu? Yang saya tahu ya gitu kan, dari pastinya banyak kan, iya, yang salah satunya aja gitu. Dari sejarah-sejarah mungkin yang saya ketahui dari baik dari orang lain, dari keluarga ataupun dari ibaratnya keluarga besar gitu kan. Pada masanya itu Abu Sohib merupakan mungkin bisa dibilang seorang yang tahfidz ya. Tahfidz. Nah terus Abu Sohib juga seorang yang ahli kitab gitu kan, ahli kitab. Terus ulama sufi juga terkenalnya, sama ini apa, seorang mursyid juga, mursyid Thariqah Naqsabandiyah Qadiriyah gitu. Cuman kalau untuk thariqahnya Abu Sohib cenderung tidak booming ya, padahal kan ya tadi itu salah satu muridnya aja Syekh Asnawi Caringin. Nah, jadi sebenarnya mungkin yang tahu bahwa Abu Sohib seorang mursyid thariqah mungkin hanya orang-orang yang ngambil sanad thariqahnya ke Syekh Asnawi. Jadi bisa dibilang kayak macam orang-orang tertentu mungkin. Iya, seperti jadi, itu. Jadi mungkin masyarakat umum tidak mengetahui, jadi orang-orang tertentu yang mengetahui saja gitu. Beliau itu adalah ahli thariqah gitu. Iya, ahli thariqah. Padahal kan waktu bisa dibilang ijazah thariqahnya aja Abu Sohib itu waktu ke Mekah. Nah itu dari Mekah itu ijazah dari siapa tuh Kak? Yang saya tahu sih katanya ijazah thariqahnya dari Syekh Abdul Karim Tenara. Nah, Syekh Abdul Karimnya itu ke atasnya lagi? Yang saya tahu Syekh Abdul Karim itu dari Syekh Ahmad Khotib Sambas dari situ. Nah dari situ juga katanya Syekh Abu Sohib itu ketemu sama Syekh Nawawi begitu. Dan waktu pada saat Abu Sohib menjabat sebagai kepalanya para ulama saat itu, nah pada saat itu kan ada terjadi perang juga tuh. Nah yang katanya Syekh Nawawi pulang untuk ikut perang di Banten, nah itu yang mengirim suratnya Abu Sohib. Jadi memang kasarannya yang mengundang untuk ke Banten atau untuk balik dulu nih gitu, Banten gitu, pulang dulu nih kita lagi melawan penjajah. Nah itu Abu Sohib seperti itu. Pada waktu itu perang melawan penjajah gitu. Penjajah Belanda gitu. Iya, Belanda lah. Nah itu Abu Sohib yang kirim. Nah pada saat itu terus Abu Sohib juga gitu kan, yang saya tahu gitu kan, salah satu bukan dibilang penemu gitu ya, mungkin kalau zaman sekarang penemu ya. Jadi ada suatu cerita gitu kan yang saya tahu, Abu Sohib itu dapat mungkin entah ilham, entah ilham, entah apa gitu kan. Jadi Abu Sohib itu ibarat kasar katanya mah gitu, diharuskan ke ujung kulon gitu kan. Ujung kulon itu untuk apa kan? Untuk riadoh mungkin ya, gitu. Mungkin ada suatu keperluan yang tidak dijelaskan, ke ujung kulon, ke Sangyang Sira. Nah pada saat proses perjalanan ke Sangyang Sira gitu kan, suatu ketika bermalam di suatu gua gitu kan. Nah di suatu gua itu biasanya terkaget tiba-tiba. Kenapa kagetnya? Begitu masuk udah ada seekor naga yang udah siap merakam gitu kan. Jadi kalau pada waktu itu kan mungkin masih banyak hutan belantara, masih banyak hutan belantara. Guanya jadi bukan Banten yang kayak sekarang yang sudah modern gitu. Jadi masih jadi ibaratnya yang gaib-gaib pun masih mungkin nyata-nyata seperti apa gitu kan. Nah begitu masuk gua itu mau istirahat lah ya, namanya malam kan posisinya. Nah tanya jauh dulu kan, akhirnya perang batin dulu ya, perang batin sambil bertanya. Akhirnya si naganya itu entah kalah, entah gimana seperti apa, yang iyalah gitu, atau entah mungkin
kayak macam apa sih kalau bahasa sininya tuh ya, jadi CS lah ya, iya gitu lah ya. Atau mungkin ya gitulah, kalah atau menyerah, tapi kayak segan gitu, mungkin segan gitu ya. Jadi singkat ceritanya gitu, intinya bahasa kitanya ini gitu kan, mau ngapain lu kesini, ini rumah gua gitu kan, ngapain. Nah namanya biasa nggak ada niatan jahat lah, gua kan nggak tahu ini rumah lu. Bahasa kasarnya nih, gua kesini kan cuma mau neduh, Mau istirahat gitu. mau istirahat gitu. Nah udah gitu, ya udah lu boleh istirahat gitu, tapi lu jangan kasih tahu gua ke orang lain gitu kan, bahwa gua ngumpet di sini. Lah emang kenapa gitu kan, gua ini berasal dari kerajaan yang di Kalimantan. Itu si naga itu tuh. Atau mungkin semacam pelarian mungkin. Iya, jadi singkat cerita kerajaan dia jadi dia itu mungkin bisa dibilang putrinya Raja Naga gitu. Jadi kerajaan dia lagi diserang satu dukun yang memang benar-benar sakti. Jadi diacak-acak lah kerajaannya dia. Setelah diacak dia kabur, Menyelamatkan diri lah situ. Mungkin menyelamatkan diri, jadi dari kabur dari peperangan gitu. Iya, lari sampai ke situ. Karena si naga itu mungkin dapat wangsit bersembunyi di situ. Nah setelah itu akhirnya ya udah, nggak apa-apa itu terserah lu, kata bahasa kitanya nih, kata gue soalnya yang penting gue istirahat, lu mau bolehin gue istirahat di sini. Nah setelah istirahat pas pagi-pagi gitu mau lanjut perjalanan gitu kan, si naga itu ngomong, bagaimana kalau gue ngikut lu. Bahasa kitanya nih, si naga itu wanita, si ular naga itu seorang ratu. Jadi katanya si ular naga itu kalau dia wujud asli itu segede Gunung Karang, bahkan lebih gede dari Gunung Karang. Kalau Gunung Karang sama dia dilingkarin itu dia masih gede, jadi masih cukup untuk melingkari Gunung Karang gitu ya. Nah dia ibaratnya menawarkan diri untuk mengikuti Abdul Sohib. Kata Abdul Sohib, gue masih perjalanan gue masih jauh. Kata dia nggak apa-apa. Dah singkat cerita ya udah akhirnya masuk dulu tuh ke badan Abdul Sohib biar nggak kelihatan sama yang lain. Udah melanjutkan perjalanan, Abdul Sohib meneruskan apa yang harus dilakukan di Sanghyang Sira seperti apa. Nah dari situ mungkin dapat wangsit entah apa, entah ilham ya gitu kan, suruh ke suatu daerah. Nah di situ suatu daerah itu ada suatu makam yang benar-benar karomah gitu kan. Makam siapa, udah kesana aja dulu gitu kan. Jadi semacam dapat petunjuk mungkin. Iya, petunjuk. Nah, terus dari situ berangkatlah lagi gitu. Jadi setelah berangkat, nah awalnya nggak ketemu lah suatu makam itu. Nah akhirnya munajat lagi, ya Allah tolong bantu saya gitu kan, apa yang saya cari ini ada di mana gitu kan. Berdoalah, sholat istighfar, berdoa, tiba-tiba muncul cahaya jus gitu kan, disamperin lah, oh ini loh. Jadi cuma hanya sebatas bongkahan batu, ada pohon beringinnya kan, disamperin. Biasalah ya namanya seorang alim ulama besar yang mungkin dengan ketawaduannya, dengan kesopanannya, jadi mungkin secara batin ya, siapa sih ini, akhirnya singkat cerita di sini keluarlah itu lah ya, mungkin menurut ceritanya muncullah Syekh Mansurnya bercerita kenapa bisa ada di situ, ini dan akhirnya terungkaplah bahwa Syekh Mansur ini dulu mempunyai istri yang pertama bernama Nyimas Ratu Sarinten, putrinya dari Syekh Demang Lancar. Loh, kata Abdul Sohib, Syekh Demang Lancar saya masih keluarga dong gitu. Itu kan saya bilang ke dia, bahasa kitanya mah uwa ya, karena kan Syekh Sohib atau Abdul Sohib masih keturunan dalam dayuhan adiknya Syekh Demang Lancar. Pas kan ibarat kita mah uwa. Iya, uwa Ya kan, jadi memang masih keluarga di keluarga gitu. Sempat nggak percaya juga kan, maksudnya bahwa ini Syekh Mansur yang mungkin namanya alim ulama, tahu seperti apalah tipu daya setan ini, misalnya kalau misalnya
triknya, mungkin tahu triknya ini benar enggak, nah, mungkin bisa memastikannya. Nah, yang terakhir itulah keluarlah apa ya, macannya itu loh, si Panglang Buana itu si belang. Ya udah, setelah itu pulanglah, pulang kan, biasanya pulang kembali ke Kalukinan. Nah, ada perpisahan itulah untuk membuat sumur. Akhirnya biasanya membuat sumur. Itu buat sumur di mana? Sumur di rumahnya. Jadi ya namanya orang dulu kan, buat mandi lah, ibaratnya sumur keramat. Nah, sampai saat ini juga ada sih Sumurnya, jadi sampai sekarang masih ada gitu kan? iya, cuman untuk saat ini ya mungkin nggak ada orang yang tahu gitu. Jadi disembunyikan, ada yang sebenarnya ada yang tahu, cuma disembunyikan. Jadi dibuat pemakaian pribadi. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu biasanya kan punya pesantren lah, Kobong ya. Nah, dari situlah jadi setiap malam Jumat santri-santrinya dibawa untuk ziarah ke Syekh Mansur. Awalnya seperti itu. Nah, akhirnya singkat cerita ramai, barulah keturunannya pada tahu, oh ini loh Syekh Mansur ini makamnya di sini, ini buyut gua loh, seperti itu. Nah, akhirnya dari mulut ke mulut ramai lah sampai saat ini kan Cikadua tetap diziarahi Syekh Mansur. Jadi memang awal-awalnya memang tidak ada yang mengetahui dari makam Syekh Mansur itu. Iya, di situ awalnya dari Abi Sohib. Nah, jadi singkat cerita yang menemukan makam dari Syekh Mansur itu adalah Abu Sohib itu sendiri gitu. iya, di situ melalui suatu perjalanan mungkin spiritual lah ya. Padahal itu spiritual. Tidak berniat untuk mencari ya. Iya, mungkin ya namanya alim ulama mungkin memang udah saatnya. Seperti apa kita kan nggak tahu. Ya, bisa dibilang mungkin kun fayakun gitu, atas petunjuk, atas izin Allah akhirnya ketemu gitu. Ya, dan suatu cerita lagi katanya lewat pertemuan itu Abu Sohib dikasih suatu, mungkin bisa dibilang suatu mahkota lah ya. Suatu mahkota secara gaib ya. Jadi ini loh mahkota, begitu dikasih mahkota ini bisa menundukkan berbagai macam bangsa jin. Jadi kalaupun pakai mahkota ini ditunjukin, bangsa jin tahu bahwa ini mungkin masih dari Syekh Mansur ya. Syekh Mansur kan bisa menundukkan buaya, terus harimau. Nah, salah satunya kan itu mungkin mahkota raja. Apalagi kalau misalnya ada macan, siluman macan, kalau udah ngeliat mahkota itu dia tunjuk tahu. Nah, seperti itu contohnya, salah satunya. Jadi memang beragam sekali ya mungkin keahliannya, atau mungkin karomahnya itu menarik sekali ya. Cerita dari salah seorang ulama yang tersohor yaitu Abu Sohib gitu. Mau boleh diceritakan Kang, itu karomahnya apa Kang dari Abu Sohib itu sendiri? Sebenarnya dari karomah Abu Sohib itu sendiri sih banyak ya. Cuman salah satunya yang sampai pada saat ini gitu, contoh kecilnya misalnya masjid di Kalupinang gitu kan. Jadi saat ini sih mungkin bukan suatu, bisa dibilang bukan karomah, mungkin bisa dibilang iya ya. Ya anggaplah peninggalannya gitu. Iya, peninggalannya. Jadi kan masjid Kalupinang kan dengan namanya masjid dengan nama Abu Sohib sendiri, dengan Sohibul Fadilah. Nah, itu kan dibangun itu kan atas idenya Abu Sohib. Nah, dengan salah satu dari kakek buyut saya. Jadi kakek buyut saya menghibahkan atau mewakafkan suatu tanah untuk dibuat masjid. Nah, di situ, dan konon sampai saat ini dari awal dibangun sampai sekarang gitu, kita nggak pernah bayar listrik. Jadi masjid itu nggak pernah bayar listrik, karena setiap mau dibayar ternyata udah ada yang bayar. Sampai sekarang nggak ketahuan siapa orangnya. Oh, jadi kayak macam ada donatur tapi secara sembunyi. Iya, secara sembunyi. Ya, alhamdulillah gitu ya. Mungkin hamba Allah itu ingin berinfak gitu, jadi memang Tidak mau diketahui orang. Jadi memang mungkin dengan cara itu dibayar tagihan listriknya. Iya, gitu. setiap mau dibayar udah ada yang bayar. Di inti pun nggak ketahuan. Jadi ya alhamdulillah gitu ya.
Tidak ada orang yang berbaik hati yang ingin berinfak atau mensedekahkan rezekinya melalui itu, dan itu tidak tahuan ya kan, entah itu siapa. Jadi alhamdulillah sekali itu. Seperti itu. Terus kalau mas selanjutnya itu ada di depan rumah saya sendiri gitu kan. Jadi suatu cerita katanya zaman dulunya Kado Pinang ini kan adanya sumber minyak gitu kan. Sumber minyak bumi. Oh, sumber bumi ya. Jadi bisa diprediksi minyaknya itu habis sekitar tahun 2050 baru habis. Ya. Sekarang aja baru 20, masih ada 30 tahun lagi. 30 tahun lagi. Ya, seperti itu. Dan minyak. Iya, itu sudah mau diambil alih sama pemerintah ya. Awalnya sih kita warga biasa-biasa aja. Nah, suatu ketika begitu berhasil ibaratnya dikilang atau dibor lah ya, begitu keluar minyak, santai dulu tuh, warga masih santai. Tapi begitu ada isu mau digusur, nah itulah baru pada kaget lah warga. Nah akhirnya apa? Mungkin namanya warga dengan suatu saat itu mungkin minta bantuan lah atau bagaimana solusinya kepada Abuya Shohib dan Abuya Riyani, anaknya kan. Nah akhirnya itulah memunajatlah pada malam itu Abuya Shohib dan Abuya Riyani. Nah jadi yang awalnya itu keluar minyak, pagi-pagi keluar air. Sampai saat ini nggak ada habis-habisnya di situ. Jadi nggak jadi keluar minyaknya. Iya, jadi Kado Pinang nggak jadi digusur. Padahal kalau jadi itu beberapa, mungkin satu kecamatan digusur lah ya, karena kan ya memang kalau untuk kilang minyak memang luas ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalaupun sekarang diprediksi sebenarnya, nah ini terkait dengan Abuya Shohib juga. Jadi Kado Pinang dan kampung sekitarnya, khususnya satu kecamatan itu sebenarnya kita berdiri sama persis seperti di Jakarta. Bedanya kalau Jakarta bawahnya itu bolong karena dengan arus ombak kan. Tapi kalau Kado Pinang dan kampung sekitarnya itu kita di bawahnya itu bolong karena apa? Minyak yang keluar terkeruk. Cuman bedanya pas begitu keluar jadi air. Itu Kado Pinang itu bolong. Ibarat kita nunggu ambruk aja seperti itu kasarannya. Tapi ya dengan suatu karomah alim ulama yang ada di Kado Pinang, wasilahnya dengan Abuya Shohib dan Abuya Riyani, ya mungkin entah dengan seperti apa caranya, baik spiritual maupun dengan nyatanya, itu terdapat beberapa pusaka-pusaka secara spiritual nih yang disimpan oleh salah satu alim ulama di Kado Pinang dan para leluhur, ya seperti oleh Abuya Riyani, Abuya Shohib dan Abuya sebelumnya atau kiai-kiai sebelumnya yang di Kado Pinang. Mereka sudah memposisikan itu agar Kado Pinang ini tidak ambruk, ya kan? Biar aman ya. Misalnya bagian ini kiai siapa, bagian ini kiai siapa, sudut ini siapa dan siapa. Jadi memang bekerja sama untuk menjaga Kado Pinang supaya aman gitu ya. Nah, yang kemudian karomah yang lainnya itu yang mungkin jarang orang tahu, bahwa Abuya Shohib bisa dibilang membuat suatu kitab pada masanya. Jadi kitabnya itu bisa dibilang ada orang yang memanggilnya kitab Kado Pinang gitu. Atau sebenarnya nama aslinya itu kitab Madhul Aulia. Jadi nah ini juga ada suatu cerita. Saya kan punya murid, dia itu orang Pasar Kunis, nyantri lah di Kado Pinang. Udah mungkin sedikit belajar dengan saya. Nah suatu saat dia ziarah ke Banten. Namanya di Banten kan namanya santri, baik sesudah ziarah ataupun sebelum ziarah biasanya ngopi dulu tuh di warung. Sempat mungkin ya ngobrol lah dengan seseorang, dengan tanggung jawab di mana, dari mana gitu kan, nyantri di mana, di Kado Pinang. Kaget kan, katanya kata murid saya tuh ya ekspresinya kaget. Loh, kok kaget kenapa? Wah saya mah sama orang Kado Pinang nggak bakal, apa
gini santri nggak bakal saya namanya nanya kitab kuning ataupun Al-Quran, tafsir dan sebagainya atau fikihnya. Saya nggak bakal nanya. Lah, emang kenapa? Yang saya tanya, orang Kadu Pinang itu hebat. Punya nggak kitab Kadu Pinang? Bongong lah kan dia. Apa kitab Kadu Pinang? Baru dengar. Loh, kok nggak tahu katanya santri Kadu Pinang? Nah, udah gitu. Coba tanya, tahu nggak Abuya yang ada di Kadu Pinang siapa? Dia tahu dong, disebutin Abuya Sohib dan Abuya Ruyani yang terkenal. Yo, itu kitab Kadu Pinang itu karangan Abuya Sohib. Yang di Kadu Pinang kan tanya sama gurunya, punya nggak kitab Kadu Pinang? Nah, otomatis setelah dia berjarak, dia bertanya dulu dong sama kiainya dia sendiri yang di pesantren. Gini, mungkin nggak tahu tak seperti apa, nanyalah ke saya hanya senyum seperti ini nih. Saya tunjukkan waktu itu, ini loh kitab Kadu Pinang, namanya Madhul Aulia gitu kan. Sejarahnya sebenarnya kitab Kadu Pinang ini berisikan kumpulan-kumpulan alim ulama pada masa itu, yang bisa dibilang kumpulan alim ulama se-Indonesia, karena di situ kan ya salah satunya Syekh Khotib Sambas dimasukkan ke situ, Syekh Nawawi Banten, ya mungkin menurut Abuya Sohib pada masa itu lebih dari Abuya Sohib, mungkin dipandangnya sebagai guru gitu, entah seperti apa, mungkin Abuya yang terhormat daripada Abuya Sohib yang dihormati oleh Abuya Sohib. Jadi ditukilah itu. Nah, suatu saat terdengar lagi sama Syekh Nawawi Banten, dibacalah. Akhirnya si kitab itu kata Syekh Nawawi, ini ada yang kurang. Loh, apa yang kurang gitu kan? Nih ditambahin lah sama Syekh Nawawi. Maksud Syekh Nawawi begini, bahasa kasar kita nih, lu ngagumin orang lain gitu, tapi lu sendiri nggak tahu bahwa kemampuan lu itu lebih dari yang lain. Akhirnya ditulis lah Syekh Nawawi Banten. Nih tambahannya disatukan. Jadi Madhul Aulia itu disatukan dengan karangan Syekh Nawawi. Bahkan di kitabnya itu yang kayak ada. Ya, kalau mungkin yang tahu dengan kitab ini gitu kan, akan ada Qolan Nawawi gitu kan. Maksudnya itu tukilan dari Syekh Nawawi, jadi agak dipisahkan, diterakhirkan. Jadi nah, salah satu isinya mengagungkan bahwa Abuya Sohib juga termasuk alim ulama yang hebat. Ya gitu kan, salah satu artinya maksudnya. Nah, dari situlah sebenarnya mungkin jarang yang tahu. Nah, menurut cerita bahwa siapa yang memegang kitab itu atau mendawamkan kitab itu atau mewiridkan, ya mungkin kalau secara supranatural bisa memanggil alim ulama atau ingin bertemu ataupun berguru secara batin dengan para ulama se-Indonesia, bisa. Begitu, itu pesannya kepada saya. Dan saya juga pernah mencoba dan memang benar. Jadi pada saat kita membacanya itu awalnya itu banyak pewangian. Pertama ya yang saya cium itu kan wangi rokok, wangi parfum, wangi kembang, nah, gitu. Tapi secara spiritualnya para alim ulama itu datang, khusus itu ada apa dan sebagainya lah ya. Ya mungkin itu bisa dijelaskan dengan seseorang yang menjalankan kitab itu aja, yang pernah menjalankan mungkin tahulah rasanya seperti apa yang terjadi seperti itu. Jadi tidak mungkin untuk dijelaskan mungkin di video ini kali kan? Iya, karena mungkin itu lebih spesifik. Iya, lebih spesifik dan mungkin lebih universal lah. Ya. Karena kan jika kita berbicara universal kan luas, sangat luas, karena kaya dengan suatu keajaiban lah. Dengan kita membaca kitab itu atau Madhul Aulia itu seperti itu. Jadi memang sangat menarik pembahasan kali ini. Memang saya juga baru tahu memang ada salah satu ulama besar yang ada di Banten khususnya, yaitu Kiai Haji Abdullah Sohib gitu kan. Jadi menambah pengetahuan saya gitu. Mungkin sampai sekian dari pembahasan ulama kita kali ini kan ya. Ya, sampai saya ini aja. Ya mungkin bagi sobat Laskar semua yang
mungkin ada yang kurang apa yang kita sampaikan, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar, ataupun apa yang kita sampaikan mungkin kurang berkenan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tujuan kita membahas ini hanya untuk mengingat atau mungkin memberi informasi kepada sobat Laskar semua bahwa memang ada ulama besar di Banten gitu. Jadi kalau memang ada informasi yang mungkin kurang atau mungkin kita belum sampaikan tadi, bisa ditambahkan di kolom komentar, Kang ya. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dari video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, serta share ke seluruh media sosial Anda agar kita terus semangat dalam membuat video. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Mungkin CS-nya Syekh Nawawi Banten Tengaran dari situ. Cut dulu Karena Abu Yaswaib itu waktu ke Mekah. Jadi memang beragam sekali ya mungkin keahliannya atau mungkin karomanya dari Abu Yaswaib ini.